Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, ada seorang suster yang mengajar sekolah minggu dan dia selalu menekankan dua itu penting. Dua itu penting. Gitu kan? Jadi kemudian dia tanyalah anak-anak ini, kapan mama berdoa dengan kalian? Sebelum makan, banyak jawaban sebelum makan. Ada seorang anak, mamaku penting rupanya ya, selalu berdoa mamaku. Jadi kalau memang, suster itu mengatakan, kalau memang saat-saat yang penting, bagaimanapun orang tua kita pasti berdoa. Penting, kalau gawat, orang tua kita pasti berdoa. Kadang-kadang sampai menangis. Jadi anak ini mengatakan, penting kali rupanya sama mamaku ya. Karena tiap malam dia berdoa di sampingku. Gawat rupanya. Kenapa rupanya? Terus dia berdoa. Dan ku dengar doanya apa? Tuhan, buatlah anakku ini tidur. Tuhan, buatlah anakku ini tidur. Gawat rupanya mau tidur ya, kata anak ini. Iyalah. Memang gawat kalau kau tidur tak bisa berbuat apa-apa. Oh, mulai nanti malam enggak gawat lagi, tidurlah aku, katanya kan. Jadi anak itu pun karena terharu dibuat suster itu, kalau gawat katanya perlu didoakan. Jadi dia pikir sudah gawat ini, sudah mau mati. Bapak dan Ibu, pada hari ini sebelum Yesus memilih yang sangat penting ya, sangat penting. Inilah pilihan yang luar biasa sebenarnya kan. Dari dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, bahwa itulah menjadi batu ya, kita didirikan di atas batu dan kita sendiri juga dipilih menjadi batu-batu untuk di mana gereja akan didirikan. Dan Rasul yang 12 inilah sebenarnya yang menjadi paling penting untuk dibuat dia jadi bangunan gereja. Karena itu dikatakan di sini ya, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Pada umumnya memang jarang dikatakan itu dalam lembah ya, selalu bukit. Seperti menunjukkan dekat dengan Tuhan. Dan ialah di sini semalam-malaman ia berdoa kepada Allah, tidak tidur. Karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan dikerjakannya. Dia sebagai manusia sekaligus juga sebagai Allah, dia berbicara dengan Tuhan, siapakah yang harus kupilih. Karena banyak itu murid-murid yang datangnya banyak, mungkin beribu. Dari yang ini harus dipilih 12 dan memang itu suatu fondasi yang luar biasa untuk gereja. Dan itulah Yesus berdoa. Bagaimanapun hidup berdoa itu, hidup doa itu memang penting dalam hidup kita. Apalagi dalam hal ini para rasul tadi diangkat menjadi, katakanlah Yesus sebenarnya batu penjuru. Tapi sebagai pengganti Yesus itu kita atau para rasul ini dan akhirnya kita juga ikut serta sebagai batu penjuru di mana gereja sekarang didirikan. Kalau batu-batu penjuru ini rusak, seperti banyak juga sekarang kan kalau dikatakan itu di Eropa yang sudah sangat terkenal dulu sebagai daerah Katolik. Tapi sepertinya pondasi-pondasi itu ya, batu penjuru itu goyah. Minggu yang lalu Bapak Pos kita mengatakan melihat statistik Vatikan di Eropa memang menurun keagamaan atau menurun jumlah Katolik. Seperti di Jerman, karena memang kalau dia disebut Katolik maka dipotong gajinya untuk gereja. Kalau dia dibilang Protestan dipotong gajinya sekian persen untuk gereja. Tak mau mereka. Sehingga mereka bilang saya tidak beragama supaya jangan dipotong gajinya. Sudah sampai ke taraf itu, padahal berapa lah sebenarnya kan. Dalam hal inilah, tapi rupanya Tuhan batu penjuru bukan hanya di Eropa. Tapi jumlah umat Katolik naik. Karena di Afrika, di Asia, di Amerika Latin naik ya jumlah itu.
Biarawati pun naik di situ. Di sana mungkin agak turun, tapi di sini naik. Itulah sebenarnya batu penjuru. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita ini semua, bukan hanya para rasul tadi. Yesus berdoa semalam-malaman untuk ke-12 rasul ini, tapi sekaligus juga untuk kita zaman sekarang, supaya fondasi atau batu ini kuat sehingga di atasnya bisa dirikan gereja. Termasuklah kita-kita ini, dan semoga dalam hal ini ketika dipilih, Suster Penabe dipilih, tak tahu nama suster ini, dipilih juga, Suster Kantin ya dipilih, dan disinilah sebenarnya mereka kan menjadi batu penjuru di kantin. Ketika kita melaksanakan ini, memang kita sudah didoakan oleh berbicara Tuhan. Ini nanti kalau tahun 2021 ada nanti COVID, dan sesudah itu ada nanti kantin dibuka. Tuhan, ya inilah batu penjurunya. Menjaga Suster Rosa, inilah batu penjurunya. Itu sebenarnya semua kita batu penjuru. Dan semoga akhirnya ini kita sadari, dan kekuasaan diberikan kepada kita. Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di sini kita tempat yang datar, bertingkat dan seterusnya. Dan di situ berkumpul sejumlah besar orang. Apa yang dikatakan di sini? Mereka datang untuk mendengarkan dia, dan kepada para rasul ini, kepada kita semua diberikan kekuasaan untuk menyembuhkan, untuk membuka mata orang buta, untuk membangkitkan orang yang terpuruk. Semua kita sebenarnya diangkat menjadi rasul. Dan semoga dengan pesta Santo Simon dan Judas rasul yang dibunuh sebelum tahun 100 ya, di Iran sana, yang sekarang Iran, menjadi teladan bagi kita. Dan semoga kita merasa bahwa kita ini memang batu penjuru yang selalu dilengkapi oleh Tuhan dengan sarana-sarananya. Amin.